dua, aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Dua, tiga. Balik lagi di podcastnya Istani Drive. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari SMPIC Atisna, yaitu teman kita sendiri. Ya benar. Sebelumnya kita memperkenalkan dulu ya ini mereka ini siapa gitu ya. Iya. Ya, jadi perkenalkan aku Atifah Nela Putri, aku dari 7 Aisyah binti Abu Bakar. Aku Nurul Zulaikha Ramadhani dari 7 Aisyah binti Abu Bakar. Oke. Hari ini kita mau ngebahas apa nih? Iya nih apa? Hari ini kita mau bawain materi tentang al-birru wal ismu. Kaboltan ya. Kalau boleh tahu al-birru wal ismu itu apa sih? Al-birru wal ismu terdiri dari dua kata, al-birru yang berarti kebaikan dan al-ismu yang berarti dosa. Jadi kayak dasarnya kayak perbuatan buruk kan. Ya. Menurut kalian di al-birru wal ismu ini ada dalil atau hadisnya nggak sih? Pasti ada dong, pasti dari hadisnya. Ya. Ada, aku bacain ya. Ya, oke. Hadits Nuwasi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi faqala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haqa fi sadrika wa qawlika an yatalna 'alaihin nas. Jadi artinya itu tuh Nabi bersabda, agama adalah nasihat bagi siapa? Kami bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin. Hadis berapa? Kira-kira ada contohnya nggak sih? Sebenarnya ada banyak, cuma kita kasih beberapa aja ya. Aku kasih beberapa contoh aja nih. Paling kalau buat al-birru itu kayak, misalnya nih al-birru ini kan kebaikan, jadi kayak paling berkata jujur, terus juga paling membantu orang ketika lagi susah ya. Nah kalau buat al-ismu, karena al-ismu kayak perbuatan buruk, jadi mungkin membuli kali ya, membuli. Ya sih benar. Apalagi al-birru wal ismu itu kurang baik untuk yang seumuran kita. Mereka berani membuli dan mereka berani membulinya tuh nggak tahu waktu gitu membulinya juga. Iya lagi, benar. Iya lagi. Al-birru tuh kayak makan nasi menyehatkan, tapi kalau al-ismu kayak makan sambal yang terlalu pedas bikin nyesel gitu. Bener lagi. Tapi di balik al-birru pasti ada keutamanya kan? Ada dong pastinya. Paling itu kayak amalan akhlak kebaikan yang paling banyak bisa masukin orang-orang ke surga. Terus juga mendapatkan pahala seperti orang yang rajin saum dan sholat dan mendapatkan kecintaan Dari Rasulullah ya. Dari Rasulullah SAW. Insya Allah. Bentar. Karena berhubung al-birru itu kebaikan, kita udah bawain kalian sesuatu. Nah, apa tuh? Kebaikan banget. Iya, aduh. Kita bawain kalian bola lihat. Mau makan? Kita mau makan nggak? Bareng-bareng. Makan. Nah sekarang. Nah ini ngetek lagi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Karena kita udah kenyang nih, kita ada sesi sharing time. Betul. Apa tuh sharing time apa nih? Jadi sharing time itu kalian sharing lah tentang apa aja yang berhubungan dengan pembahasan kita kali ini,
atau nanti yang nanya-nanya kayak misalnya Iya kayak Q&A gitu. ya kayak misalnya tentang pelajaran hadis atau enggak semacamnya. Oke. Sebenarnya kalian pas belajar hadis tuh gampang nggak sih? Terus menurut kalian al-birru wal ismu itu gampang nggak dipahaminya? Aku dulu atau kamu dulu? Pelajaran hadis gampang itu sebenarnya menurut aku 50-50. Sama. Gampang tapi susah. Iya. Tapi gampang. Iya. Karena gampang karena susah. Tergantung pelajarannya ya. Materinya. Materi. Kalau al-birru wal isminya, kalau menurut aku pribadi itu agak susah. Agak susah. Itu kayak kurang masuk di. Oh iya. Kalau menurut aku al-birru, tadi kan udah kan ya pelajaran hadis kan, iya benar. Menurut aku juga 50-50, kadang susah kadang gampang, kayak ada saatnya gampang, ada beberapa waktu gampang, beberapa waktu lagi susah, kayak kurang paham lah. Cuma kalau buat al-birru wal ismu itu menurut aku pribadi lumayan sih gampang, karena sebenarnya kayak apa ya, gimana dasar, cuma tuh gak dasar-dasar banget gitu ya, tapi gampang aja pahamin menurut aku. Gitu kan, orang-orang kan beda kan ya. Iya, setiap orang beda. Betul. Oke. Kalau begitu pantangan pas belajar hadis itu apa aja menurut kalian? Seru. Beda. Buat aku dasar judul ya pasti hadisnya, dari hadisnya juga kayak, karena kayak kan pasti kan satu minggu lagi kan separuhan hadis kan. Nah pas kayak udah ke materi sesudahnya itu kayak jadi lupa lagi gitu loh hadisnya, apalagi kayak mau belajar ngapalin hadis kalau apa pas ada ulangan gitu, jadi kayak benar-benar harus hafal, maknanya juga harus dipahami gitu, kayak wah gila, marilah ngebakar otak lah. Apa sih aku yang tantangan apa sih buat memahami materinya gitu? Oh iya. Ya aku paham, cuma tuh kayak kalau disuruh ngafalin itu agak susah. Tapi buat hadisnya aku gampang sih. Gampang nanti pindah materi. Lagi. Apa panjang menyerah? Menyerah. Mungkin segitu dulu kali ya podcast bersama tamu kita hari ini. Jurang, segitu aja nih. Apa aja tuh? Udah deh, aku mau nanya lagi deh. Boleh. Menurut kalian guru yang ngajarin kalian ini gimana gitu? Aduh Mak Ayu. Gimana? Sebenarnya Pak Bayu tuh friendly, asik, gitu juga. Ya, cuma cepet sih belajarnya, kayak ngajarnya cepet, jadi kayak harus lapin ke otaknya juga harus cepet juga sih, kayak harus paham langsung ngerti paham, itulah harus langsung ngerti paham, bukannya langsung paham lah gitu. Terus itu asik, seru juga, kan kayak jadi lah belajarnya. Kalau kamu gimana? Kalau gimana? Bisa dijelasin? Takut banget. Sebenarnya tuh oke aja, fine gitu, kayak friendly, seru. Tapi ya kayak kamu sih itu kayak belasannya cepet gitu. Dia harus nyampainya ke otaknya juga harus cepet gitu ya menanggapinya. Ya, benar. Jadi udah nih ya, aku udah selesai. Iya. Ya udah, terima kasih sudah mau menonton podcast kita, podcast Isnaini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang terhormat Pak Bayu. Jadi di sini kelompok aku atau kelompok Isnaini Duar mau menyampaikan beberapa hal dulu nih Pak.
Jadi di sini hostnya itu aku alias Revanya Queen Triadi dan Nur Raisa Areta Firmansyah. Dan sebagai tamunya ada Akifa Naila Putri dan Nuri Zulaika Ramadhani. Dan yang paling penting yaitu Pak Bayu. Di sini kita mau saya suruh dulu dong Pak. Soalnya video kita takut kurang dari 7 menit. Jujur, maafkan ya Pak. Kita di sini vlog podcastnya emang gak banyak editan karena kita emang ngikutin vlog podcast yang emang gak banyak editan gitu loh Pak, kayak misalnya Deddy Corbuzier atau enggak kayak keluarga podcast yang keluarga artis kalau Bapak tahu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Sekian dari podcastnya Isnaini Duar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.